Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pria yang membunuh ayah kandungnya di Lampung dengan cara memenggal kepalanya dibawa ke rumah sakit jiwa untuk observasi. Seorang pria di kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah dengan sadis memenggal kepala ayah kandungnya. Pembunuhan terjadi saat korban tengah bersantai di rumah. Setelah itu potongan kepala korban dibawa keliling kampung dengan karung. Bagaimana penanganan kasus ini? Kita langsung berbincang dengan Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Sunggoto. Pak Popon, selamat malam. Selamat malam, Bang. Setelah dibawa ke rumah sakit jiwa, apa hasil observasi terhadap pelaku? Baik, Bang, dapat saya jelaskan. Untuk saat ini pelaku memang masih dalam observasi dan hasilnya kami juga masih menunggu, Bang. Karena sepengetahuan kami observasi tidak bisa dilakukan cukup banyak sehari, begitu, Bang. Oke, kalau dugaan atau kesaksian dari warga sekitar, apakah dugaan gangguan jiwa ini besar? Kalau dari warga sekitar dan dari kakaknya juga memang menyampaikan bahwa si pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan memang sudah cukup lama. Akan tetapi kejadian kemarin yang terjadi sekitar jam 1 siang itu memang mungkin puncaknya si pelaku mungkin lebih terganggu jiwanya sehingga menghabisi orang tuanya dengan cara yang sedemikian rupa, Bang. Selama ini pelaku tinggal dengan orang tuanya atau berpisah rumah? Dengan orang tuanya, Bang. Artinya sebenarnya mereka bisa menduga kapan penyakitnya kambuh atau kapan dia kelihatan normal ya Pak Popon ya? Iya, seharusnya begitu. Cuman memang ya namanya mungkin ini sudah takdir, ya memang tidak ada yang bisa ditebak juga itu, Bang, ya. Oke, apa pekerjaan pelaku ini? Untuk pelaku sementara memang tidak ada pekerjaan, Bang. Dia cuma hanya di rumah saja, lebih banyak di rumah daripada untuk bersosialisasi di luar. Ini murni beraksi sendirian karena memang ada bisikan gaib seperti yang disampaikan tadi, Pak Popon? Kalau untuk bisikan gaibnya kami juga kurang paham juga, Bang, karena ini kan kami ambil keterangannya kan dari keterangan si pelaku pada saat pelaku sudah kita amankan kemarin di Polsek. Kita melakukan beberapa pertanyaan kepada pelaku. Jadi intinya pelaku itu merasa bahwa orang tuanya ini akan menyantet dia, Bang. Nah, karena ada dasar orang tuanya ini ingin menyantet dia, oleh karena itu dia mendahului membunuh orang tuanya. Dan sebelum membunuh pun orang tuanya dia pamit dulu pada orang tuanya minta maaf. Jadi dari dalam rumah dia keluar rumah menemui orang tuanya di belakang rumah itu, dia minta maaf. Habis itu dia jalan melingkar langsung di belakang orang tuanya dan menebas leher orang tuanya tersebut. Oke, saat kejadian itu pelaku hanya berdua dengan korban di rumah? Iya, betul, Bang. Dia hanya berdua saja dengan orang tua laki-lakinya itu, Bang. Kalau untuk kasus seperti ini, langkah hukum apa yang bisa kita ambil, Pak Popon? Baik, Bang. Jadi kami sudah melakukan upaya, dalam artinya kami sudah berupaya untuk membawa si pelaku untuk dilakukan observasi terlebih dahulu. Sehingga nanti kami dapat menyimpulkan apabila memang pelaku semisalnya tidak dalam gangguan jiwa atau dibilang sama pihak rumah sakit dia sehat, tidak ada permasalahan, ya penegakan hukum akan kami lakukan, Bang, dengan menerapkan pasal 338 Junto 351 ayat 3. Akan tetapi kalau misalnya hasil dari observasi dari rumah sakit jiwa dia ternyata mengalami gangguan kejiwaan, berarti kita cuma hanya bisa nanti mengarahkan ke rumah sakit jiwa, Bang. Karena demi hukum itu, Bang, masalahnya. Jadi batal demi hukum kalau ternyata terbukti mengalami gangguan kejiwaan. Baik, iya, betul, Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Sunggoto, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Selamat malam.
Kita kembali ke Jakarta. Kericuhan kembali terjadi saat persidangan lanjutan kasus Rizik Syihab. Sejumlah simpatisan emak-emak pendukung Rizik Syihab sempat melawan petugas saat akan dibubarkan. Emak-emak pendukung Rizik Syihab berkerumun di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi yang berusaha membubarkan kerumunan agar tidak tercipta klaster COVID-19 justru sempat mendapatkan perlawanan. Kumpulan emak-emak ini memilih bertahan memberi dukungan kepada Rizik yang hari ini menjalani sidang. Sebelumnya, sempat terjadi keributan saat 3 hingga 4 orang simpatisan Rizik Syihab mengamuk saat akan dibubarkan. Simpatisan Rizik Syihab tidak terima saat dibubarkan petugas. Beberapa titik penyekatan tentu sudah kita siapkan. Tentu ini melihat situasi, ya. Karena kita tidak pernah tahu massa itu akan berkumpul di mana. Di mana ada titik kumpul massa yang tidak atau berpotensi tidak menegakkan protokol kesehatan, maka kami akan datangi, kami akan himbau sekali, 2 kali, 3 kali, tidak bisa, kami akan membubarkan dan tentunya dibarengi dengan kegiatan-kegiatan preemptif lainnya. Walau sidang digelar secara virtual, puluhan pendukung Rizik tetap datang ke PN Jakarta Timur. Rizik Syihab sendiri menjalani sidang dari rutan Bareskrim Polri. Hanya majelis hakim, jaksa, dan penasihat hukum yang bertatap muka di gedung PN Jakarta Timur. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan Rizik Syihab agar sidang kerumunan Petamburan digelar secara offline. Keinginan Rizik Syihab agar persidangan digelar secara tatap muka dikabulkan hakim ketika memimpin sidang online kasus karantina kesehatan. Permohonan sidang offline yang dikabulkan dalam persidangan kali ini jadi nantinya sidang akan berlangsung secara tatap muka. Jika sebelumnya beberapa kali sidang dilakukan secara online dan selalu diprotes oleh Rizik Syihab dan para kuasa hukumnya. Terduga penyebar hoak jaksa Rizik Syihab menerima suap ditangkap petugas gabungan Kejaksaan dan Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Ia kemudian dilepas karena terbukti akun sosmed miliknya diretas. Terbongkar pengakuan seorang jaksa. Ini adalah video viral beberapa hari terakhir. Dalam narasinya disebut ini merupakan penangkapan jaksa yang menerima suap dalam kasus Rizik Syihab. Ternyata video berdurasi 48 detik ini video tahun 2016, penangkapan jaksa dalam kasus yang berbeda. Karena beranggapan video tersebut hoax, pelaku penyebar video hoax pun ditangkap di rumahnya di Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang masih berusia 18 tahun lalu dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Selain menangkap pelaku, tim gabungan juga menyita buah gawai yang diduga digunakan pelaku membuat konten video hoax untuk disebarluaskan ke platform media sosial. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Julpan mengatakan setelah diperiksa 5 jam, terduga pelaku membenarkan akun yang pertama kali menyebarkan video. Tetapi menurut pelaku, akun miliknya diretas beberapa bulan terakhir dan sudah sering dipakai menyebarkan konten hoax. Sehingga remaja ini pun dipulangkan. Telah dikembalikan ke kediamannya karena tidak terbukti yang bersangkutan yang melakukan penyebaran itu. Jadi telah ditemukan bukti bahwa penyebaran video hoax itu melalui akun yang bersangkutan diretas atau dihack oleh seseorang yang masih dalam tahap pencarian. Ya. Meski telah dipulangkan, tim kejaksaan tetap mengamankan 2 unit telepon genggam untuk diperiksa lebih lanjut. Kita beralih ke Bekasi. Dukun pengganda uang yang sempat viral di media sosial menghadapi sangkaan baru. Ia dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak karena menikahi istrinya saat masih berusia 16 tahun. Video viral penggandaan uang yang menghebohkan media sosial memasuki babak baru. Selain menjerat pelaku dengan tindak pidana penipuan, pelaku juga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tersangka Herman diketahui menikahi istrinya saat usianya masih 16 tahun.
Herman dilaporkan mertuanya lantaran merasa tertipu oleh Herman yang berjanji akan melunasi utang dan membelikan rumah serta tanah. Kemudian kemarin juga dari pihak keluarga istri atau mertuanya melaporkan terkait dengan menikah di bawah umur. Kami kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Sebelumnya video dukun pengganda uang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak seorang pria mengenakan peci hitam duduk di lantai. Pria itu kemudian melakukan ritual dan memasukkan kertas putih ke dalam kotak kayu. Seketika, lembaran kertas putih itu berubah menjadi uang kertas 100 ribuan. Polisi kemudian menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP terkait tindak pidana penipuan. Polisi juga masih menyelidiki dugaan penggunaan uang palsu serta pemalsuan identitas lantaran pelaku memiliki 2 KTP dengan identitas berbeda. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Untuk membahas kasus ini, kita langsung saja berbincang dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam. Ya, banyak sekali kasus yang menimpa Hermawan ini, Pak Hendra. Ada penggandaan uang, ada pemalsuan identitas, dan yang terbaru tentang menyetubuhi anak di bawah umur. Untuk saat ini yang kita fokuskan kemana, Pak Hendra? Namanya bukan Hermawan ya, Hermanto atau Herman. Ini dia Hermanto atau Herman, baik. Baik, Pak Hendra. Di dalam KTP-nya ada nama Hermanto, ya. KTP satunya lagi Herman. Kemudian untuk kasusnya bukan penggandaan uang ya. Kalau di video yang viral itu dia tidak menggandakan uang tapi menghasilkan uang itu seolah-olah ya. Dari sebuah kertas dimasukkan dalam kotak, kertas itu berubah jadi tumpukan uang. Video itu viral tanggal 18 Maret 2021 dan dibuat pada tanggal 4 Maret 2021. Dari viralnya video itu tentunya timbul keresahan masyarakat karena masyarakat yakin itu pasti modus penipuan. Karena kita sudah banyak pengalaman terkait penipuan, penggandaan uang, mendatangkan uang dan lain-lain. Dari keresahan masyarakat itu pihak kepolisian langsung menindaklanjuti mencari yang bersangkutan dan alhamdulillah dapat di tempat tinggalnya yang bersangkutan, tepatnya di rumah mertuanya, dan langsung kita lakukan interogasi, klarifikasi, dan kami langsung membuat LP model A. Dari LP itu kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ya. Memang untuk pasal 378 yang kami buatkan sampai saat ini kita masih dalami. Dan pada saat kita mendalami kasus penipuan tersebut, orang tua dari istrinya atau mertuanya itu melakukan laporan, membuat laporan di Polres terkait dengan pernikahan di bawah umur ya, atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur terkait dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Oke, baik. Pak Hendra, kira-kira kenapa kemudian setelah ini ramai baru keluarga itu melaporkan soal menikah di bawah umur tersebut? Ya banyak ya faktornya. Yang pertama tadi disampaikan oleh reporter bahwa ada janji yang tidak tertunaikan. Ya, ingin diberikan rumah, diberikan tanah, dan ada juga ya intimidasi. Ketakutan dari keluarga istri ya, karena mengingat tampilan dari Herman ini kan seperti orang yang memiliki kesaktian gitu ya. Iya. Kesaktian, bahkan dipanggil Ustadz. Iya. Ya karena pakai peci dan penampilannya itu. Baik. Oke. Pak Hendra bergabung juga bersama kita seorang psikolog, Zoya Amirin. Selamat malam, Mbak Zoya. Selamat malam, Mbak Zoya.
Ya, Mbak Zoya, kalau kita lihat yang di Bekasi ada ketakutan kepada seseorang karena diduga dukun, dipanggil ustadz. Ini sebenarnya fenomena sosial macam apa? Ketakutan terhadap gini, sebenarnya semua manusia secara psikologis itu wajar menakuti sesuatu yang tidak dia pahami benar-benar gitu ya. Apalagi sebenarnya kalau soal hal-hal yang mistis itu kan di Indonesia sering agak-agak berlebihan gitu ya, ketakutan, bukan ketakutan ya sih, penasaran gitu ya, curiosity-nya. Jadi sesuatu yang tidak benar-benar kita pahami bagaimana cara bekerjanya, yang benar-benar supranatural dan sebagainya, biasanya secara psikologis itu membuat orang juga melakukan counter attack yang juga secara supranatural gitu ya. Makanya ketika dukun akhirnya dipanggillah juga yang supranatural juga, misalnya dari golongan religius dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang Indonesia memang punya rasa penasaran, atau mungkin kalau bahasa anak sekarang kepo gitu, yang cukup tinggi gitu ya, terhadap segala sesuatu yang tidak kita pahami gitu di dunia nyata ini gitu. Kenapa kemudian selalu yang begini-gini, kemudian ada orang yang bersedia atau merelakan anaknya masih di bawah umur untuk dinikahi? Ini gejala apa? Kalau misalnya soal anak dinikahi di bawah umur, ya susah juga ya. Kalau ini ada banyak faktor. Kalau saya sih melihatnya kasus per kasus. Ada kasus yang seperti ada salah satu orang yang cukup terkenal di daerah gitu ya. Kita tahu beberapa waktu lalu kasusnya karena dia orang paling kaya dan sebagainya gitu ya. Dan kebanyakan yang di bawah umur itu adalah faktor ekonomi gitu ya. Seberapapun klisenya ini, kebanyakan anak-anak yang di bawah umur dilakukan seperti inilah oleh orang tuanya gitu untuk mengangkat harkat dan derajatnya. Meskipun waktu itu saya ingat ada salah satu lumayan bisa disebut tokoh kali ya di salah satu daerah di Jawa Timur. Saya ingat pada waktu itu beliau sempat mengatakan ini kan atas dasar suka sama suka gitu misalnya. Nah, kalau dalam hal yang seperti ini juga gitu ya, mungkin bisa jadi salah satu faktornya itu adalah itu. Tapi kalau suka sama suka kan itu masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Cuma bagaimanapun juga sebenarnya kenapa orang tua banyak yang mempercayakan, mungkin ada banyak hal juga, salah satunya adalah yakin bahwa dia akan menerima mungkin semacam ilmu atau faktor ekonomi gitu ya, atau hal-hal yang sebenarnya di luar kemampuan dari si orang tuanya sendiri ini untuk menyerahkan anaknya untuk dinikahkan gitu. Baik, saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, kemudian apa langkah hukum yang akan diambil? Apakah kasus anak ini juga akan menjadi kita masuk ke penyidikan? Iya. Jadi untuk kasus perlindungan anak ini kita sudah masuk ke tingkat penyidikan. Untuk saudara Hermanto atau Herman ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan saat ini kita sudah tahan, kita berikan surat perintah penahanan kepada yang bersangkutan. Dan untuk kasus lainnya tetap kita dalami dan kita tindak lanjuti. Cuma kasus terutama masalah kasus penipuannya. Nah, kita sedang mencari korban-korban yang merasa dirugikan, yang merasa ditipu, yang dibujuk rayu atau siasati oleh mereka untuk diambil keuntungan. Baik, oke. Kombes Hendra Gunawan dan Mbak Zoya Amirin, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam.